Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinia dengan NIM 10622025. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan. Yang pertama ada pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan, baik transaksi atau kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir periode. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan bertujuan untuk memberi informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Kemudian, tujuan dari laporan keuangan itu yang pertama, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya itu ada sifat laporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang tertentu yang berlaku. Sifat-sifat laporan keuangan dibuat, yang pertama itu ada bersifat historis. Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dan dari masa sekarang. Misalnya, laporan keuangan disusun berdasarkan data 1 atau 2 atau beberapa tahun ke belakang. Yang kedua itu sifat menyeluruh, artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian atau tidak lengkap tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan. Kemudian pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan itu ada pihak internal. Yang pertama, manajemen perusahaan. Manajer atau eksklusif perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengawasi kinerja perusahaan dan melancarkan kegiatan masa depan. Yang kedua, karyawan. Karyawan perusahaan dapat memanfaatkan Karyawan perusahaan dapat memanfaatkan laporan keuangan untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan, tempat mereka bekerja, dan memantau stabilitas keuangan. Selanjutnya, itu ada Dewan Direksi. Dewan Direksi perusahaan bertanggung jawab untuk memantau kinerja perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan etika bisnis. Kemudian ada Komite Audit. Komite Audit dalam perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan disiapkan dengan benar dan keuangan perusahaan diawasi dengan cermat. Selanjutnya itu ada internal auditor. Internal memerlukan laporan keuangan untuk melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas sistem kontrol internal perusahaan. Kemudian ada pihak eksternal. Yang pertama ada pemegang saham. Mereka memiliki saham dalam perusahaan dan membutuhkan laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja investasi mereka. Yang kedua ada kreditor. Lembaga keuangan seperti bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan memerlukan laporan keuangan untuk menilai kelayakan pinjaman. Yang ketiga ada otoritas perpajakan.
Pemerintah dan otoritas pajak memerlukan laporan keuangan untuk menverifikasi kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan. Yang keempat ada otoritas regulator, yaitu badan pengaturan seperti Bursa Efek dan regulator keuangan lainnya, membutuhkan laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pasar modal dan keuangan. Yang kelima ada analisis laporan keuangan, yaitu individu atau lembaga yang membutuhkan laporan analisis independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada penyediaan layanan keuangan, seperti perusahaan asuransi atau reasuransi memerlukan laporan keuangan untuk menilai resiko dan menetapkan peresmi yang sesuai. Sekian presentasi dari saya tentang laporan keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Dadah.